Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Akmaliyah. Saya di sini akan mereview dua jurnal pada mata kuliah patologi sosial dengan tema individu sosiopatik. Jurnal yang pertama yaitu yang pertama jurnal 1, judul jurnalnya yaitu perilaku sosiopatik di kalangan mahasiswa muslim. Nama penulisnya yaitu Ida Fitriyah. Tempat terbitnya Owen Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perilaku sosiopatik di kalangan mahasiswa muslim diketahui dalam tiga bentuk perilaku sosiopatik. Yang pertama yaitu perilaku sosiopatik biasa seperti berbohong, begadang, pergi ke rumah tanpa pamit, keluyuran atau membolos kuliah, berkelahi dengan teman atau tawuran dan sebagainya. Yang kedua yaitu perilaku sosiopatik yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan atau pidana seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, kebut-kebutan, minum-minuman keras, mencuri, mencopet, berjudi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perilaku sosiopatik khusus seperti menyalahgunakan narkotika, kumpul-kebo, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku sosiopatik di kalangan mahasiswa, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern lebih mengarah pada psikologis mahasiswa yang terbentuk dalam masa pertumbuhan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka faktor yang mempengaruhi perilaku sosiopatik di kalangan mahasiswa adanya peristiwa traumatis, tidak percaya diri atau minder, intelijensi kurang didapatkannya dalam kegiatan mahasiswa, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor ekstern lebih mengarah pada peran lingkungan dalam perjalanan pembentukan perilaku sosial mahasiswa. Ketika seseorang mahasiswa hidup dalam lingkungan yang baik, keluarga yang utuh, harmonis, maka dengan sendirinya akan membentuk perilaku yang baik pula, dan akan mewarisi perilaku yang kurang baik. Ya, seperti ada yang kurang baik atau jelek. Akan tetapi ketika mahasiswa yang berada dalam lingkungan yang kurang baik namun memiliki bekal faktor intern yang baik, itu akan memiliki kontrol perilaku yang baik pula. Faktor ekstern yang mempengaruhi perilaku sosiopatik di kalangan mahasiswa seperti contohnya yaitu pendidikan kurang yang keras, keutuhan keluarga, perceraian orang tua, lingkungan masyarakat sosial yang buruk, teman pergaulan, dan pendidikan. Jurnal yang kedua yaitu judul jurnalnya peran orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kelurahan Kembu, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara. Nama penulisnya yaitu Basweya. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Holistik. Dan berikut adalah tahun 8 nomor 16 Juli sampai Desember 2015. Orang tua itu merupakan unit terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan remaja. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi kenakalan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak remaja masih cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perannya dalam menjaga tingkat kenakalan remaja. Namun dari segi bimbingan, peran orang tua masih jarang dilakukan, di mana sebagian besar menyatakan adalah kadang-kadang itu sebagian besar oleh pendapat masyarakat setempat. Timbulnya kenakalan remaja bukan hanya merupakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semata, akan tetapi juga merupakan gangguan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Para remaja merupakan generasi penerus, perlu mendapatkan pengawasan dan pembimbingan dari berbagai pihak agar tidak terjumus ke arah kejahatan atau perbuatan yang harus melibatkan prosedur pengadilan. Banyak kasus-kasus kenakalan remaja terjadi antara perkelahian baik secara perorangan maupun kelompok, di antaranya pemabukan, pencurian, dan sebagainya yang tidak patut dicontoh ya itu. Yang selanjutnya itu masalah ekonomi. Orang tua itu minim
yang menentukan tingkah kenakalan remaja tersebut. Ya, selanjutnya yaitu dari hasil jurnal tersebut itu menunjukkan bahwa pengaruh faktor lingkungan terhadap kemunculan kenakalan remaja sangat dominan. Selain itu, keadaan pergaulan anak-anak remaja dan teman sesamanya sebagian besar menyatakan adalah sudah berlaku bebas. Ya, itu merupakan salah satu contoh sosiopatik dalam individu. Jurnal tersebut, mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kurang kata-katanya, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.